Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Project Film. Untuk video kali ini saya akan mengulas tentang film superhero yang akan tayang di bioskop 2022. Tahun ini, bioskop sudah mulai menggeliat. Meskipun pandemi belum sepenuhnya berakhir, dengan varian baru COVID-19 terus bermunculan, tapi sudah banyak orang yang kangen nonton film di bioskop, terutama film superhero. Sepanjang 2022, sudah banyak film superhero dari DC dan Marvel yang dijadwalkan dirilis. Genre superhero akan menikmati momennya tahun ini setelah pada 2020 benar-benar absen dari bioskop. Sementara, pada 2021, genre ini hanya sedikit menelurkan tontonan di layar lebar. Namun, harus diakui, salah satu filmnya, Spider-Man: No Way Home, menjadi hit terbesar tahun lalu. Dirilis pada Desember lalu, film garapan Marvel dan Sony itu sudah meraup 1,5 miliar dolar Amerika. Atau sekitar 22,2 triliun rupiah. Tahun ini, tak kurang dari 10 film superhero telah diberi jadwal untuk tayang di bioskop. Yang menarik, jadwal perilisan mereka sangat dekat. Sebagian hanya berjarak beberapa hari atau pekan dari satu sama lain. Jadi, tak heran, persaingan antara DC dan Marvel akan ketat selama tahun ini. Film superhero apa saja yang akan tayang tahun ini? Berikut daftarnya. Satu, The Batman, 4 Maret 2022. The Batman akan membuka gelaran film superhero tahun ini. Disutradarai Matt Reeves, Robert Pattinson tampil sebagai Bruce Wayne alias Batman. Zoe Kravitz, Colin Firth, Paul Dano, Andy Serkis dan lain-lain juga akan tampil di film ini. Film ini akan mengisahkan tentang tahun-tahun awal Bruce Wayne menjadi Batman. Di film ini, Gotham dihajar serangkaian kejahatan keji yang sudah lama tidak bisa diselesaikan polisi. Bruce Wayne alias Batman melakukan apapun yang dia bisa. Tapi, dia juga mencapai batasannya. Penguin terlibat, tapi dia bukan satu-satunya pengacau di kota itu. Kehadiran teman masa kecil Bruce, Selina Kyle alias Catwoman, menciptakan kebingungan emosional tambahan dalam perjuangan demi keadilan itu. 2. Morbius, 1 April. Morbius akan menjadi penjahat kedua dari dunia Spider-Man yang mendapatkan film sendiri setelah Venom. Film ini disutradarai Daniel Espinosa. Jared Leto memerankan Michael Morbius, tokoh utama di film ini. Film ini berkisah tentang Michael yang menderita penyakit darah langka. Ilmuwan itu kemudian berusaha untuk menyembuhkan dirinya. Eksperimen yang dilakukannya mengubah dirinya menjadi manusia setengah vampir. Film ini akan menampilkan Michael Keaton sebagai Adrian Thomas, Vulture dari Marvel Cinematic Universe, MCU. Tiga, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mei. Ini jelas adalah salah satu film yang paling diantisipasi tahun ini. Kembali menampilkan Benedict Cumberbatch sebagai Dr. Stephen Strange, sequel Doctor Strange ini mengemban ekspektasi tinggi dari penonton setelah apa yang terjadi di Spider-Man: No Way Home. Di film ini, Strange diperkirakan akan lebih mendalami tentang multiverse di saat dia melanjutkan penyelidikannya mengenai batu waktu. Disutradarai Sam Raimi, film ini juga menampilkan Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff, Scarlet Witch. Rachel McAdams Pronunciation Adams sebagai Christine Palmer, Chiwetel Ejiofor sebagai Baron Mordo, dan Benedict Wong sebagai Wong. Film ini akan memperkenalkan Xochitl Gomez sebagai America Chavez. 4. DC League of Super Pets, 20 Mei. Disutradarai Jared Stern dan Sam Levine, film ini menampilkan hewan peliharaan superhero DC Comics. Mereka adalah Crypto the Super Dog, Streaki the Super Cat, Comet the Super Horse, Beppo the Super Monkey, dan lain-lain.
Krypto adalah anjing peliharaan Superman. Mereka adalah sahabat yang punya kekuatan super yang sama dan bertarung melawan kejahatan di Metropolis. Tapi, ketika Superman dan Justice League diculik, Krypto harus memastikan sekelompok hewan peliharaan untuk menguasai kekuatan mereka demi misi penyelamatan. Film ini dibintangi Dwayne Johnson, John Krasinski dan lain-lain. Thor: Love and Thunder, 8 Juli. Film kedua Marvel Cinematic Universe, MCU, tahun ini, Thor: Love and Thunder disutradarai Taika Waititi dengan Chris Hemsworth kembali sebagai Thor. Film ini akan kembali menampilkan Natalie Portman sebagai Jane Foster. Setelah karakter ini absen di MCU sejak Thor: The Dark World. Di film ini, Jane akan menjadi Thor versi cewek. Black Adam, 29 Juli. Plot film ini belum diketahui. Black Adam adalah karakter antihero dari DC dan merupakan spin-off dari Shazam. Disutradarai Jaume Collet-Serra, film ini ditulis oleh Adam Steichel, Rory Haynes, dan Sohrab Noshirvani. Dwayne Johnson akan tampil sebagai Ted Adam alias Black Adam di film ini. Selain Dwayne, film ini juga menampilkan Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, dan Pierre C. Brosnan. Spider-Man: Across the Spider-Verse Part 1, 7 Oktober. Sequel Spider-Man: Into the Spider-Verse ini akan kembali menampilkan Miles Morales sebagai Spider-Man. Spider-Woman, Gwen Stacy, juga akan tampil di sini. Miles telah diperkenalkan sebagai Spider-Man di film animasi produksi Sony lewat Spider-Man. Film pertama dari karakter Marvel yang memperkenalkan multiverse. Film ini berada di luar MCU dan tampil dalam versi animasi. The Flash, 4 November. Bisa dibilang, The Flash akan menampilkan multiverse versi DC Extended Universe, DCEU. Di film ini, The Flash bertemu Batman di dimensi paralel. Ada sejumlah Batman yang dijadwalkan tampil di sini, seperti Batman versi Ben Affleck dan Batman versi Michael Keaton. Ezra Miller akan tampil sebagai The Flash. Ini adalah film solo pertama The Flash. Karakter ini sebelumnya telah diperkenalkan di Justice League, baik versi bioskop pada 2017 dan versi Zack Snyder pada tahun ini. Black Panther: Wakanda Forever, 11 November. Plot dan karakter yang terlibat di sequel Black Panther ini belum diketahui sepenuhnya. Sequel ini dalam tanda tanya setelah aktor utamanya, Chadwick Boseman meninggal dunia akibat kanker usus pada 2020. Sementara, syuting film ini juga berkali-kali harus ditunda karena salah satu bintang utamanya, Letitia Wright, pemeran Shuri yang diperkirakan menjadi Black Panther baru, cedera saat syuting dan butuh istirahat. Film ini disutradarai Ryan Coogler. Aquaman and the Lost Kingdom, 16 Desember. Sequel Aquaman ini akan menjadi penutup gelaran film superhero pada 2022. Ketika sebuah kekuatan kuno dilepaskan, Aquaman harus menjalin aliansi yang tidak mudah dengan seorang sekutu aneh untuk melindungi Atlantis dan dunia. Jason Momoa kembali memerankan Arthur Curry alias Aquaman di film ini. Yahya Abdul Mateen, Amber Heard, Willem Dafoe, Dolph Lundgren, dan Nicole Kidman juga akan kembali tampil di sequel Aquaman ini. Sama seperti film pertamanya, sequel ini juga disutradarai James Wan. Share pendapat kalian di bawah dan ikuti terus channel ini untuk mengetahui menarik seputar film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya.